Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pugauni kembali terakhir, Pugauni kembali ere, Pugauni kembali bruder, Pugauni kembali suster, Pugauni kembali Bapak Ibu keluarga, Nusambua huhu siutarai lowalang. Lowalang isamusa jame hulu todo jisamusa. Lowalang isamusa jame hulu todo tidak terunia remalko. Tenga ni pasomi amai nado be amai kapusinira. Tenga bini kami kau nima. Lowalang isamusa jamu ketudura jame hulu tudura babe amoi kembali kapusin. Burdao lumuguna mangi wadudu, lumuguna khawatir. Beriwang itu bawa susisara, bui mangi waduduni, bui atawani, sonrau baru kaluani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jelas panggilan kita ini adalah anugerah, hadiah, berkat, pemberian dari Allah. Karena itu, entah sebagai anggota lembaga hidup bakti, entah sebagai imam, entah sebagai awam, jangan takut menghidupi panggilan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tuhan tidak memanggil orang yang sudah siap, tetapi Tuhan menyiapkan orang yang Dia panggil. Ketika kalian bertiga, Kristianus, Alfred, dan Kristian Risma, kemungkinan besar ada kekhawatiran kalian dalam hal ketaatan. Boleh jadi dalam hati kalian, apakah aku mampu? Boleh aku mampu hari ini? Besok lusa tidak tahu. Maka pertanyaan berikut, apakah nanti aku betah taat seumur hidup? Bacaan pertama menjawab, hai kamu bertiga, jangan takut. Aku ada bersama. Dan itulah tema yang kalian pilih bertiga untuk perayaan ini. Kalian yakini itu bahwa ada Allah bersama kalian untuk menghidupi pilihan. Ketaatan bukan soal ikut perintah begitu saja. Ini soal percaya bahwa Tuhan bisa bicara lewat pimpinan. Tuhan bisa bicara lewat komunitas, lewat persaudaraan. Tuhan bisa bicara lewat hal-hal sederhana. Kadang persaudara, kita ditugaskan ke tempat yang tidak kita harapkan, terpencil, jauh dari sinyal, jauh dari kopi favorit. Tapi justru di sana Tuhan hadir menyatakan damainya kalau kita taat. Karena itu taat dan percaya Tuhan ada bersama. Yang kedua, dalam bacaan kedua tadi Rasul Paulus sangat menegaskan bahwa apa yang menjadi hakku tidak kuambil.
begitu bagus sekali dibaca, itu tenang dan jelas. Apa yang menjadi hakku, tetapi tidak kuambil. Demi apa? Demi Dia yang kupilih yang lebih dari hakku itu. Pekerja patut mendapat upah. Itu sudah pasti. Kalau kita cari kerja, pertama kita tanya, berapa gajinya? Kalau pas, oke. Kalau tidak, kita cari tempat lain. Jadi sudah wajar, normal. Pekerja patut mendapat upah. Tapi kalian bertiga, lewat kalau kemiskinan, memilih untuk tidak mengejar kenyamanan upah atau uang itu. Kemiskinan bukan soal hidup melarat, tetapi soal hidup sederhana. Bisa dimengerti banyak hal tentang hidup sederhana, tetapi pada prinsipnya hidup sederhana tidak melekat pada apapun. Kalian pilih. Orang mengejar di sana harta banyak, orang mengejar di sana uang banyak, emas batangan. Mengapa kalian masuk ke sini? Apa kalian cari di sana? Rasul Paulus menjawab, apa yang menjadi hakku di luar sana, yang menyenangkan sesaat, gulungan uang, batangan emas, itu tidak kuambil. Demi Dia yang kupilih, yang tersalib, Yesus. Maka ini menjadi permenungan bagi kalian bertiga dan untuk kita semua. Rela meninggalkan ini demi nilai yang lebih tinggi. Hanya kadang-kadang kita keliru. Kita lebih cenderung enaknya sesaat, tetapi sakit selamanya. Ami sehari, bang, marah sih. Saya betul tahu. Itu tapi mereka sudah memilih yang terbaik. Ya. Biarpun miskin dalam ukuran manusia, tetapi mereka kaya di depan Allah. Inilah yang mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, zaman sekarang banyak orang mengejar gaji besar. Sering dipersoalkan, ini tabel gaji berapa ya? 13, 14, 15, bahkan belum tahunnya pun sudah disebutkan. Karena ingin lebih, ingin mana? Zaman sekarang banyak orang mengejar gaya hidup tinggi, mengejar mobil mewah, mengejar rumah. Sudah ada rumahnya 5, maunya 10. Sudah ada pun yang bertingkat 3, maunya bertingkat 15. Ini. Tetapi kalian bertiga memilih hidup sebagai saudara, cukup dengan sedikit, bukan puas dengan banyak. Karena yang paling penting bukan yang kalian miliki, tapi siapa yang kalian layani. Itu sebenarnya beda kita dengan umat yang bukan anggota Dia. Jadi kita itu bukan persoalan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita layani. Dalam hal kemiskinan ini ada pengalaman seorang frater yang saya kenal. Sepatunya sudah bolong, sudah robek lah sepatunya ini. Tapi dia tetap senyum dan bahagia. Dia tidak stres dengan itu. Dia tetap mensyukuri kasih Tuhan yang ada padanya.
menerima keadaan tanpa banyak menuntut. Itu semangat kemiskinan yang diwariskan oleh Bapak kita Santo Fransiskus. Tidak melekat pada apa yang kita miliki, tetapi bersyukur pada apa yang ada. Kemudian dalam bacaan Injil tadi disampaikan kepada kita, begitu bagus tadi dibaca oleh Yakon, jangan membawa pundi-pundi dan sembuhkanlah orang sakit. Lukas 10, 1-9. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kemurnian artinya mencintai dengan hati yang bebas dan penuh. Bukan berarti tidak bisa mencintai. Jangan kalian anggap Bapak Ibu ketiga pemuda ini tidak laku. Bukan karena mereka tidak laku masuk biara, justru karena laku kali. Ya ini loh, sehingga belum laku meminta masuk biara loh. Iya. Ya. Nah kalau kita tidak terduga, saya ini tergantung ke Bapak gereja tanah. Jadi tidak itu alasan. Bukan karena tidak sanggup mencintai, bukan karena tidak laku, bukan karena tidak ada wanita yang suka sama mereka ini. Enggak. Tetapi karena mereka mau mencintai secara luas. Mereka tidak mau menjadi milik seseorang. Mereka mau mencintai secara bebas. Mereka tidak mau terikat dengan si dia yang cantik menurut dia. Saya harap bahwa benar ya, saya wakili kita bahwa kalian mampu mencintai. Yakin saya. Tetapi kalian tinggal, itu kan hak kalian sebenarnya mencintai. Tapi kalian tinggalkan itu demi dia yang kalian pilih. Tidak ada melarang kalian untuk mencintai seseorang. Dan itu hak kalian, itu alamiah. Tapi kalian sendiri mengatakan, memang itu hakku, saya sadari hakku itu. Tapi saya tidak ambil hakku itu demi pilihanku yang lebih dari itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, sembari kita ingat dalam renungan ini, di dunia medsos yang sibuk pamer pasangan, sibuk pamer kebahagiaan, sibuk pamer kamar, sibuk pamer jemuran, sibuk pamer macam-macam hal. Kalian bertiga memilih jalan sunyi, tidak memamerkan siapapun, tetapi kalian menjadi pameran untuk semua orang. Itu berarti kalian milik dunia. Kita tahu dengan medsos sekarang privasi tembus. Kamar yang terkecil pun Google tahu. Bahkan jenis-jenis kuman pun diketahui Google. Tetapi luar biasa mereka bertiga untuk mengatakan, biarpun seperti itu, tapi kami tetap memilih. Saudara bertiga, seperti ada pengalaman saya melihat kunjungan Kapustin ke rumah sakit. Dia setia mengunjungi orang sakit. Dia tidak bawa apa-apa. Dia tidak bawa pisang setiap dia ke sana. Dia tidak bawa apel setiap dia ke sana. Tetapi dia hanya menyapa dan hadir duduk sebentar. Itu
sudah menyembuhkan, itu sudah mendamaikan. Itulah kemurnian hati. Jadi soal kemurnian tidak hanya dibatasi soal selibat atau seks, enggak itu, bahwa termasuk bagiannya iya, tapi lebih luas dari situ mesti kita paham. Lebih pada kedamaian hati, relasi baik dengan dia dan sesama. Seyogianya para saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dulu Yakobus ini adalah nelayan, tetapi ketika Yesus memanggil, dia tidak berpikir panjang. Dia langsung tinggalkan segalanya dan ikut Yesus. Begitu juga kalian bertiga. Ketika Tuhan mengetuk hatimu, entah melalui siapapun itu, ketika Tuhan mencoba berinisiatif memanggil, kalian langsung tangkap. Saya yakin sebelum masuk di arah ada mungkin cita-cita kalian. Boleh jadi bercita-cita menjadi guru, bercita-cita menjadi dokter, menjadi arsitek, menjadi pilot, menjadi konten kreator, menjadi YouTuber. Tapi kalian menjawab panggilan Tuhan. Aku tidak mau YouTuber, aku tidak mau konten kreator, aku tidak mau dokter, aku tidak mau pilot, aku mau jadi kapten. Itulah yang kalian iakan hari ini secara definitif. Setelah proses 8 tahun profesi atau 9 tahun bahkan, akhirnya mengatakan, saya tidak mau yang lain, aku mau kapten. Cita-cita sebelumnya lebur. Inilah cita-cita yang terakhir. Pertanyaannya, setiakah kamu dengan pilihanmu seperti Yakobus? Yakobus setia sampai mati, dia menjadi martir. Demikian hendaknya kamu bertiga dan juga kami semua. Setia kami sebagai imam, sebagai muslim, setia kami sebagai bapak dan ibu dalam keluarga, setia kami sebagai biarawan-biarawan. Karena panggilan itu mulia dan maka harus kita hargai. Jangan lupa, panggilan kita di zaman ini ditantang. Tantangan panggilan kita adalah teknologi digital, medsos. Ini bukan lagi barang baru, barang lama yang selalu baru. Di zaman sekarang tantangan kalian, saudara-saudara, bertiga, dan kita juga semua. Jangan kalian bilang tantangan itu hanya di dunia luar. Enggak. Saya katakan berani sekarang, tantangan itu tidak di luar, tapi di genggamanmu. Di genggamanmu. Lihat, setelah misa ini nanti hampir semua itu memegang HP. Dan di situ lagi. Jangan kau cari-cari di mana tantangan itu. Di telapak tanganmu ada. Di HP-mu itu medsos, HP dan media sosial. Kalian sudah bersumpah setia pada Tuhan, tetapi ingat, godaan akan terus datang. Scroll TikTok tanpa henti, atas bawah kiri kanan. Scroll TikTok berjam-jam. Sampai ngomong pun orang, oh iya benar itu. Iya. Lanjut ya, iya. Ini tantangan. Kemudian stalking kehidupan orang lain, mencoba melihat-lihat orang lain. Ya, apa profilnya, apa kegiatannya, apa perjuangannya. Kemudian melalui HP dan media sosial, keinginan untuk ikut-ikutan tren,
supaya tetap keren. Padahal tidak keren-keren juga. Ini tantangan. Tidak hanya untuk mereka bertiga, kita semua. Bapak Ibu sudah berjanji dalam keluarga untuk tetap setia. Tapi coba, ya, kemana lebih setia? Jangan-jangan lebih setia kita dengan HP kita daripada suami. Jangan-jangan lebih setia kita dengan HP kita daripada persaudaraan kawan. Maka tantangan tidak di luar sana, di genggaman kita. Maka waspadalah kita. Jangan sampai barang itu, HP itu, medsos itu merusak perjuangannya setiap lama, menghilangkan panggilan dan selesai. Ingat, hidup religius bukan soal jadi terkenal, tapi hidup religius jadi saksi. Kalau mau terkenal, jangan jadi korupsi. Kalau mau lebih terkenal cepat, jadi preman. Terkenal cepat itu. Bunuh orang, terkenal cepat. Kalau mau, tapi bukan itu yang mau kita cari. Bukan itu mereka cari. Bukan untuk terkenal, tapi mereka mencari menjadi saksi. Kalau mereka mau cari terkenal, kalian salah pilih. Salah arah kalian jatuh sini. Tapi kalian mau mencari supaya kalian menjadi saksi. Pertanyaannya, perlukah medsos? Oh, perlu. Tetapi ada catatan. Jangan sampai medsos mengendalikanmu. Jangan sampai medsos HP-mu itu menguasaimu. Oh, perlu medsos, perlu HP, perlu. Kemudian tampilkanlah sukacita religius di dalam Instagram atau medsos-medsos, aplikasi-aplikasi. Coba sortir, tidak semua harus ditampilkan. Kasih makanan kucing, tampilkan. Tebang pohon, tampilkan. Masukkanlah, artinya sesuaikan identitasmu dengan postingmu. Siapa dirimu? Kalau seorang imam, sesuaikan sebagai imam. Kalau seorang kapusir, sesuaikan postingmu sebagai kapusir. Kamu sebagai OMK, sesuaikan postingmu sebagai OMK. Kamu sebagai bapak dan ibu, sesuaikan postingmu sebagai bapak dan ibu. Tidak semua. Makanya filter, tidak semua harus masuk. Kalau tidak, apalagi privasi. Nah, ini tantangan. Enak memang enak. Semakin aneh kita posting, semakin banyak poin. Akhirnya kita menjadi orang aneh. Bapak Ibu saudara-saudari, di era media sosial, kaum menjadi tanda kontras. Ya, di era media sosial, kaum menjadi tanda kontras. Di era digital ini, semua orang ingin terlihat dikenal. Tetapi hidup religius mengajarkan bukan soal terlihat, tetapi menghadirkan Allah yang tak terlihat lewat kesederhanaan dan kesetiaan. Di tengah banjir konten media sosial, kalian memilih menjadi kontemplatif yang menyaring bukan hanya gambar dan menyalurkan macam hal, tetapi lebih dorongan Roh Kudus. Di tengah dunia yang haus akan viral, banyak orang supaya digerakkan. Kalian bertiga memilih untuk diam di hadapan sakramen Maha Kudus, menyentuh dunia dalam keheningan doa. Kalau orang luar menyentuh dunia dengan medsos, dengan viral, dengan FB Pro, Instagram, Facebook, kalian menyentuh dunia lewat doa di depan sakramen Maha Kudus. Itulah konsekuensi pilihan kita. Kalau kita tidak lakukan itu, berarti kita hidup dalam dunia, dua dunia. Orang yang hidup dalam dua dunia, selesailah sudah cepat. Yoba keda, saragahe baka, saragahe baik. Ilah mana? Dari ilah senjata. Titik. Usah pada.
Nah, bahasa malu udah. Tapi nama itu baik. Bisa rakyat bahasa rakyat. Itu memang total. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekitar setengah jam lagi ini baru selesai sabar kita. Kepada kita semua, para imam, para religius dan umat Allah yang ada di sini, mari kita dukung ketiga saudara kita ini, terutama kepada orang tua kami, kepada satu ama Beku, keluarga. Kita dukung Ira sama Ina. Ya. Aja dukungan tak dekera. Lepas lu ide sama kami mah. Lepas lu ide sama karena lebih dari perlu diserahkan bergete. Tapi di anak Isa lahir, kita berdoa untuk mereka. Ya. Kita dukung mereka dengan doa. Kita dukung mereka dengan teladan hidup. Nah, setiap ini keluarga Amaina menurut kembali sebuah dukungan terhadap lo menurut mengira-ngira. Ya, berlalu mana satu yang ini, apalagi dengan HP ada Agalio. Dengan selalu naik bola rom. Jadi ini usaha bisa enak berita si sumber berkeluarga. Tapi kok ini limo berita situ dan ini usaha enak nanti berita sedepan enak sekali itu. Ya. Begitu kita semua umat beriman, mari kita tolong mereka ini. Ya. Mari kita bantu mereka untuk mengisi bahan bakar, ya. Mengecas. Kalau HP lobet harus dicas. Kalau sepeda motor harus berbakar, ditambah. Bahan bakar kehidupan kita sebagai religius adalah doa. Sebagai kapusing, doa. Ya, saudara, doa. 3, persaudaraan, relasi komunitaris. Dan ketiga adalah kerendahan hati, kesederhanaan. Inilah bahan bakar kita. Jangan sampai kurangi. Ini harus selalu dicas, ditambah kalau kurang. Kalau bahan bakar tidak cukup, maka mesin akan cepat rusak. Dan kepada kalian, para saudara kapusing semua, jadilah seperti Yakobus yang tidak menoleh ke belakang. Cintai dan komitlah dengan panggilanmu sebagai kapusing dan imam. Jadilah seperti para murid yang tidak membawa pundi-pundi, tetapi membawa damai. Hadirlah di tengah umat dengan ramah. Jangan kita hadir di tengah umat seperti bos, tapi hadirlah sebagai pelayan. Hadirlah sebagai teman sahabat yang menyejukkan hati. Jadilah seperti Kristus sendiri yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Biarkanlah dirimu berbuat baik kepada sesama semasa hidup. Kalau bekal kita adalah suara kenabian di tengah dunia yang bising ini. Dan semoga kita menjadi pendoa, menjadi saudara kecil sesuai dengan nama kita, minor, menjadi saudara Dina, menjadi saudara yang sangat sederhana, yang menunjukkan besarnya kasih Tuhan bagi kita. Nah, untuk kita semua, secara khusus bagi ketiga saudaraku, jangan takut, sebab aku bersama.